Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 33 Untuk Apa Aku Menikahinya? Tangan Arthur terkepal di balik selimut. Andrea benar-benar menguji kesabarannya. Apalagi wanita itu sengaja menempelkan buah melonnya di punggung pria itu. Mata Arthur membulat sempurna, kala merasakan tangan sang istri yang dengan lanjang. Tanpa permisi menyelinap ke dalam celana tidur yang ia gunakan. Sayang, kamu boleh marah padaku. Tetapi, dia tidak. Lihatlah dia sudah berdiri tegak begini. Tangan Andrea mulai bergerak, membuat Arthur semakin gila. Bagaimana dia tidak berdiri tegak, jika sedari tadi Andrea terus saja merayunya. Sial. Pria itu mengumpat, ia pun memutar tubuhnya, kemudian mengukung sang istri di bawahnya. Apa maumu, Rea? Desis Arthur di atas wajah wanita itu. Aku mau kamu. Ucap Andrea genit. Ia kembali mengusap lengan kokoh pria itu. Jangan macam-macam kamu, atau kamu akan menyesal nanti. Oh, benarkah? Sayangnya, aku tidak takut, sayang. Andrea menyeringai, ia pun melingkarkan kedua tangannya pada leher sang suami. Lakukanlah, Tuan Arthur. Dengan senang hati aku akan melayanimu. Arthur mencebikkan bibirnya. Ia sudah memperingati, tetapi wanita itu justru menantangnya. Jangan salahkan dirinya jika nanti Andrea terkulai lemah tak berdaya. Baiklah, bersiaplah untuk cuti kerja besok pagi. Oh, Arthur merasa pagi ini lebih indah dari pagi kemarin, karena ia telah kembali tidur bersama sang istri. Senyum secerah matahari pagi terbit di wajah tampan pria 30 tahun itu. Ia teringat kembali akan pertempuran semalam dengan sang istri. Andrea begitu mendominasi, menguasai diri Arthur hingga pria itu merasa sangat puas. Namun, senyum cerah itu mendadak redup kala ia tak mendapati sang pujaan hati di sampingnya. Ia pun menatap jam yang menempel pada dinding kamar. Waktu menunjukkan pukul 6 pagi, kemana kiranya sang istri pergi? Dengan cepat Arthur memungut celana tidur yang semalam dibuang oleh Andrea. Ia kemudian mencari wanita itu ke dalam kamar mandi, namun tak menemukan siapapun di sana. Pria itu memakai jubah mandi untuk keluar dari kamarnya. Sayang. Ucapnya sembari membuka pintu. Terlihat sang istri sedang memberi susu pada Audrey. Kenapa tidak membangunkan aku? Arthur mendekap tubuh sang istri dari belakang. Audrey yang berada dalam gendongan Andrea, melirik sang papa dengan tatapan sinis. Apa kamu lihat papa begitu? Kamu iri ya, karena papa dapat susu asli dari mama. Sementara, kamu minum susu dari botol? Mata Andrea membola sempurna mendengar ucapan sang suami. Bagaimana bisa pria itu berkata seperti itu pada bayi yang baru berusia 2 bulan? Papa, jangan bicara yang aneh-aneh. Itu bisa menodai otak suci Audrey. Arthur terkekeh. Ia kemudian mengecup pipi sang istri. Kenapa bangun pagi? Bukannya sudah aku katakan, cuti kerja hari ini? Andrea menghela nafas pelan. Ia tidak mungkin cuti lagi bulan ini. Yang ada, Chef Danu akan semakin nyinyir padanya. Aku tidak enak sering mengambil libur, Art.
Bagaimanapun juga, aku masih baru di sana. Arthur melepaskan pelukannya. Ia berdiri menjauh sembari bersedekap dada. Bukankah sudah aku katakan, biarkan mereka tahu hubungan kita. Kepala Andrea menggeleng. Aku tidak mau mereka berpikir buruk. Belum selesai Andrea berbicara, Arthur sudah memotong ucapannya. Untuk apa kamu memperdulikan omongan orang lain? Apa kamu meminta makan padanya? Apa mereka yang memberikanmu uang jajan? Apa mereka yang menggajimu? Kepala Andrea menunduk sembari menggeleng lemah. Ia tak berani menatap wajah sang suami. Pria itu sepertinya sangat marah sekarang. Aku yang memberimu uang jajan, aku juga yang menggajimu di hotel. Harusnya kamu memikirkan perasaan aku, Rhea, suami kamu. Bukan orang-orang yang tidak penting di luar sana. Arthur meremat kepalanya sendiri. Ia benar-benar sudah muak dengan tingkah sang istri. Art, tangan pria itu terangkat, meminta Andrea untuk diam. Aku ini suamimu, aku menikahimu secara sah, di hadapan Tuhan dan di mata negara. Aku bukan orang kriminal. Terserah kamu mau melakukan apa, aku juga bisa melakukan apapun yang aku mau. Pria itu kemudian pergi meninggalkan istri dan anaknya. Art, tanpa diminta, air mata Andrea mengalir begitu saja. Ia merasa sakit hati melihat sang suami seperti itu. Sayang, papa marah sama mama. Adunya pada sang putri. Bayi itu hanya menatap Andrea penuh senyuman. Ia tak tahu jika sang mama sekarang sedang bersedih. Arthur tak fokus mengikuti rapat bulanan yang sedang berlangsung di kantor Dinata. Pikirannya terbang jauh entah kemana. Hatinya masih kesal kepada sang istri. Banyak tanya yang muncul di benaknya. Apa dirinya yang salah? Apa dirinya egois terlalu mementingkan keinginan sendiri? Apa salah jika ingin menunjukkan jika dirinya pemilik Andrea yang sah? Pria 30 tahun itu tidak menyangka akan seperti ini perjalanan hidup yang ia lalui bersama Andrea, gadis muda yang menjadi perawat sang adik. Rhea. Bos, Thomas menepuk pundak atasan sekaligus adik iparnya itu. Ada apa? Apa ada masalah? Thomas berbisik. Sejak tadi ia perhatikan, Arthur seperti patung, yang hanya raganya saja berada di ruang rapat, dan nyawanya entah kemana. Apa rapatnya belum selesai? Apa bos menyimak? Kepala pria itu menggeleng, membuat Thomas membuang nafas kasar. Thomas pun menggantikan Arthur dalam rapat tersebut, karena pria itu memilih kembali ke ruangannya. Setengah jam kemudian Thomas pun datang ke ruangan Arthur. Bos. Dilihatnya Arthur sedang tidur terlentang di atas sofa, dengan satu lengan menutup matanya. Kakak sepupu Andrea itu mendekat, dan duduk di atas sofa single di sampingnya. Ada apa? Apa ada masalah? Cerita padaku. Terdengar helaan nafas panjang dari bibir Arthur. Pria itu kemudian bangkit, dan duduk menghadap asistennya itu. Apa aku salah jika menginginkan orang-orang tahu tentang hubunganku dan Rhea? Apa aku salah jika ingin menunjukkan pada dunia kalau aku dan Rhea adalah pasangan suami istri? Thomas mencoba mencerna setiap kata yang terucap dari atasannya itu. Dapat disimpulkan jika Arthur sedang ada masalah dengan Andrea. Tentu tidak salah.
Kalian pasangan sah. Thomas tidak tahu harus menjawab apa. Lalu kenapa adikmu begitu ingin menyembunyikan hubungan kami? Apa aku tidak pantas untuknya? Apa aku begitu buruk di mata Rhea sehingga dia tidak mau menunjukkan pada dunia luar jika aku suaminya? Arthur kembali meremat rambutnya. Ia butuh sesuatu untuk melampiaskan amarah yang terlanjur berkobar dalam hatinya. Bos, maafkan aku, bukan kamu yang tak pantas untuknya. Namun, bagi adikku, dialah yang tak pantas untukmu. Adikku hanya anak yatim piatu, dan tidak memiliki apapun. Karena itu, dia merasa takut mengakui kamu sebagai suami. Orang-orang pasti beranggapan dia hanya menginginkan hartamu saja. Thomas mencoba menjelaskan. Siapa yang berhak mengatakan dia tidak pantas untukku? Jika dia memang tidak pantas, untuk apa aku menikahinya? Apa dia mengira aku main-main? Kurang ajar sekali dia beranggapan seperti itu. Thomas mengusap wajahnya kasar. Ia memberi penjelasan, bukannya membuat Arthur mengerti, justru semakin membuat pria itu meradang. Bos, bukan seperti itu. Rhea tidak mungkin menganggap bos main-main. Hanya saja, dia baru 22 tahun. Terkadang, dia masih bertingkah dan berpikir seperti remaja. Dia belum sepenuhnya dewasa, bos. Dia dewasa karena dipaksa keadaan. Ayah dan ibunya meninggal saat dia berusia 19 tahun. Di saat ia masih menikmati masa remajanya. Percaya padaku, bos. Aku yakin, adikku sangat menyayangimu. Dia hanya tidak ingin kamu malu. Arthur tak menjawab ucapan Thomas. Ia memilih kembali merebahkan tubuhnya. Yah, dia malah tidur. Diam, Tom, atau aku tendang kamu ke lantai bawah. Thomas terkekeh dibuatnya. Silahkan saja tendang aku, asal kamu sudah siap menyandang status duda. Si Al berani mengancam menggunakan Rhea. Keluar, Tom, aku sedang ingin sendiri. Thomas kemudian bangkit. Bos, apapun masalah kalian, aku harap kamu tidak menyakiti adikku. Ucapnya, kemudian berlalu meninggalkan ruangan itu. Arthur mendongak, melihat pintu yang telah kembali tertutup. Dia berpesan agar aku tidak menyakiti adiknya. Apa dia tidak tahu, jika sikap adiknya itu menyakiti aku? Kenapa tidak ada orang yang peduli dengan perasaanku? Arthur pulang tepat saat jam makan malam. Saat hendak menaiki tangga, ia melihat sang istri sedang menata makan malam di meja makan. Pria itu pun memutar langkah untuk menghampiri sang istri. Tanpa bicara, Arthur mendekat kemudian mendekap sejenak tubuh Andrea. Tak lupa ia melabuhkan kecupan sayang pada kening wanita muda itu. Andrea tersenyum diperlakukan seperti itu. Ia pun menganggap sang suami sudah tidak marah lagi padanya. Namun senyum itu seketika menghilang, tergantikan dengan kerutan di dahi. Suaminya pergi begitu saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan kini pria itu telah menapaki anak tangga. Apa maksudnya pria itu? Apa tadi aku hanya berhalusinasi? Andrea mengusap keningnya yang tadi dikecup suaminya. Sepertinya ia tidak bermimpi. Pria itu benar-benar menciumnya. Mama Daisy datang dari arah dapur membawa semangkok kare ayam. Andrea kemudian pamit untuk menyiapkan pakaian ganti untuk suaminya. Ma, aku tinggal dulu, ya. Pergilah, jangan sampai dia merajuk.
ucap Mama Daisy terkekeh. Andrea menyusul sang suami ke dalam kamar. Sampai di sana ia tak mendapati pria itu. Pintu ruang ganti terbuka, mungkin Arthur sedang mandi. Benar saja, ia melihat pakaian kerja sang suami ada di atas sofa. Andrea kemudian memindahkan ke keranjang cucian. Setelah itu, Andrea menyiapkan pakaian ganti untuk pria itu. Tak lama kemudian pintu kamar mandi terbuka, Arthur keluar dengan tubuh berbalut handuk di bagian bawah. Biar aku bantu, tawar Andrea meraih handuk kecil yang Arthur gunakan untuk menggosok rambutnya. Andrea hanya mampu menghela nafas pelan. Sepertinya, saat ini Arthur benar-benar marah padanya. Aku bisa sendiri, ucap Arthur saat sang istri ingin memakaikan baju untuknya. Aku minta maaf, ucap Andrea sembari menunduk. Ia tak berani menatap sang suami. Pria itu kini kembali menjadi Tuan Arthur yang kaku dan ketus. Untuk apa? Itu karena, Andrea menggigit bibir bawahnya. Ia tak tahu harus memulai dari mana. Sudahlah, aku mau makan malam. Pria itu pun keluar dari ruang ganti. Andrea menghentakkan kakinya karena kesal. Percuma kamu meminta maaf, Rhea, jika kamu sendiri belum bisa mengakui hubungan kita. Monolog Arthur di ambang pintu kamar. Di meja makan suasana terlihat biasa saja. Di hadapan sang mama, Arthur tidak menunjukkan rasa kesalnya pada sang istri. Sebelum tidur, Andrea menyempatkan diri melihat keadaan sang putri. Setelah itu meninggalkannya bersama sang mama mertua. Sampai di dalam kamar, lampu temaram telah menyambut kedatangan wanita muda itu. Sang suami telah berada di atas tempat tidur, duduk bersandar pada kepala ranjang, sembari bermain ponsel. Pria itu sama sekali tak menatap ke arah sang istri, membuat Andrea mendesahkan nafas kasar. Dasar suami kaku. Gerutu Andrea sembari mengganti pakaiannya dengan piyama tidur. Kita lihat, setelah ini apa kamu masih akan mendiamkan aku? Andrea memilih gaun tidur transparan. Ia ingin melihat seberapa kuat iman sang suami. Namun, Andrea harus menelan kekecewaan saat kembali ke kamar, melihat Arthur telah tertidur. Sayang, aku lelah, Rhea, besok harus berangkat pagi. Jawabnya tanpa membuka mata, kemudian memunggungi sang istri. Andrea meninju udara di sekitarnya. Ingin sekali ia memukul pria itu. Tingkahnya sungguh menggemaskan. Ia pun ikut merebahkan diri dengan memunggungi Arthur. 3 hari berlalu semenjak malam itu, namun sikap Arthur tak kunjung berubah. Ia hanya akan bersikap hangat di depan Mama Daisy atau Bibi Rosie. Namun, saat berdua dengan Andrea pria itu kembali kaku. Andrea merasa cukup tersiksa dengan tingkah suaminya. Apalagi terhitung sudah 4 malam mereka tidur satu ranjang, namun saling memunggungi. Ia merindukan hangatnya dekapan Arthur. Sore ini sepulang kerja, Andrea bertekad untuk mengunjungi sang suami ke kantor. Ia ingin menyelesaikan masalah yang terjadi di antara mereka. Mau kemana, Bu? Tanya Sandra saat melihat Andrea mematut diri di depan cermin. Biasa urusan rumah tangga. Ucap wanita itu sembari memoles pelembab bibir.
Tahu deh yang sudah berumah tangga. Mereka kemudian keluar, lalu menuju parkiran. Wah, ternyata mobil kamu bagus juga, Rea. Suara Chef Danu menghentikan langkah Andrea yang hendak masuk ke dalam mobil. Saya tidak yakin jika kamu membelinya sendiri. Lanjutnya lagi, Andrea membuang nafas kasar. Ia kemudian menutup kembali pintu mobil yang telah terbuka. Anda benar, Chef. Saya memang tidak mampu membelinya. Chef tahu siapa yang membelikannya? Pak Arthur. Puas. Tanpa menunggu tanggapan dari Chef Danu, Andrea pun masuk ke dalam mobilnya, kemudian pergi dari tempat itu. Ternyata kamu sama saja, gadis matre. Di perjalanan, Andrea mengemudikan mobilnya dengan kecepatan sedang. Ia sungguh tak sabar bertemu dengan suaminya. Rindu itu sudah tak dapat dibendung lagi. Meski mereka tidur dalam ranjang yang sama, namun terasa hampa karena tak saling mendekap. Selamat sore, Nona. Sapa petugas keamanan yang sudah tahu siapa Andrea. Selamat sore, Pak. Andrea membalas dengan senyum ramah. Ia kemudian berjalan menuju lobi, menaiki lift yang khusus membawanya ke lantai 20, di mana ruangan Arthur berada. Selamat sore, Nona. Sapa Donna dengan ramah. Sore, Mbak. Apa suamiku ada? Ya, Bapak ada di dalam. Andrea pun masuk ke ruangan sang suami. Sayang. Wanita muda itu mengerenyit heran saat melihat sang suami tidur terlentang di atas sofa. Arthur mendongak, namun kemudian kembali merebah. Sayang, kamu kenapa? Andrea duduk di tepi sofa. Ia memberanikan diri mengusap kening sang suami. Astaga, kamu demam. Wanita itu hendak bangun mencari alat untuk mengompres Arthur, namun tangannya ditarik oleh pria itu. Andrea pun jatuh di atas dada sang suami. Ia pun ikut merebahkan diri di sofa yang cukup untuk dua orang itu. Apa kamu sudah minum obat? Apa? Art, jangan begini. Kamu boleh marah padaku, tetapi tolong jawab ya atau tidak. Apa kamu sudah minum obat? Tidak. Andrea menghela nafasnya pelan. Ia bingung sendiri. Entah siapa yang kekanakan di sini, dirinya atau Arthur. Art, mau sampai kapan kamu seperti ini? Apa dengan kamu mendiami aku? Masalah kita cepat selesai. Andrea memberanikan diri untuk berbicara. Sampai kapan kamu akan merahasiakan hubungan kita? Astaga. Andrea pun memilih bangkit, namun ditahan oleh Arthur. Pria itu semakin mendekap tubuhnya. Jadi karena itu kamu mendiami aku? Baiklah, aku salah, aku akui itu. Tolong beri aku waktu. Sampai kapan, Rea? Art, bukankah aku milikmu selamanya? Kita masih punya waktu yang sangat panjang. Aku janji, tidak akan lama. Petik 2. Bersambung.